Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang pengolahan paralel. Iya. Lanjut. Perkenalkan, di sini ada nama anggota. Pertama yaitu Abdillah Mutakin dengan NIM 20.18418. Kedua, Muhammad Amir Kurniawan Putranto dengan NIM 20.18425. Dan ketiga, Priayu Pramudita dengan NIM 20.18434. Materi 1. Prosesor yang menggunakan multiprocessing. Multiprocessing adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Contohnya seperti di bawah ini, single day shared charge, single day private charge, dan yang terakhir 2 disk private charge. Selanjutnya yaitu asymmetric multiprocessing, disingkat AMP. Pendekatan pertama untuk multiprocessing scheduling adalah asymmetric multiprocessing scheduling, atau biasa disebut juga sebagai penjadwalan master-slave multiprosesor, di mana metode ini satu prosesor bertindak sebagai master dan prosesor lainnya sebagai slave. Master prosesor bertugas untuk menjadwalkan dan mengalokasikan proses yang berhubungan dengan sistem. Selanjutnya, symmetric multiprocessing atau disingkat SMP. Symmetric multiprocessing melibatkan arsitektur perangkat keras komputer dan perangkat lunak multiprosesor, di mana 2 atau lebih prosesor yang identik terhubung ke memori utama tunggal yang dibagikan. Memiliki akses penuh ke semua perangkat, input, dan output, dan dikendalikan oleh instansi sistem operasi tunggal yang memperlakukan semua prosesor sama, tidak memesan untuk tujuan khusus. Contohnya seperti gambar di atas, merupakan symmetric multiprocessing dan asymmetric multiprocessing. Selanjutnya yaitu non-uniform memory access, atau disingkat NUMA multiprocessing. Akses memori yang tidak seragam adalah desain memori komputer yang digunakan dalam multiprosesan, di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap prosesor. Gambarnya seperti di samping. Selanjutnya, clustering adalah sekumpulan komputer, umumnya server jaringan, independen yang beroperasi serta bekerja secara erat dan terlihat oleh klien jaringan seolah-olah komputer-komputer tersebut adalah satu buah unit komputer. Proses menghubungkan beberapa komputer agar dapat bekerja seperti itu dinamakan dengan clustering. Gambarnya seperti di samping. Selanjutnya, kelebihan multiprosesor. Peningkatan throughput karena lebih banyak prosesor atau thread yang berjalan dalam satu waktu sekaligus. Jika proses yang antri di ready queue sedikit, perlu diingat hal ini tidak berarti daya komputasinya menjadi meningkat. Sejumlah prosesornya yang meningkat adalah jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan dalam waktu tertentu. Economy of cell, ekonomis dalam device yang dibagi bersama-sama. Prosesor-prosesor terdapat dalam satu komputer dan dapat membagi barib. Dua yaitu coherency test dan protokol Messi. Protokol coherency test dapat mengungkapkan menggunakan kebijakan yang berbeda untuk menetapkan hak-hak atau membaca atau menulis, dan tugas memasukkan data ke set lain, bahwa noda tertentu memiliki lebih dari setiap blok. Pada multiprosesor, terutama sisi NUMA dengan shared memory dan set yang terpisah untuk tiap prosesor. Sangat mungkin untuk prosesor satu dengan yang lain merujuk ke satu lokasi set blok yang sama, namun mempunyai informasi yang berbeda. Hal ini menyatakan bahwa chat belum koheren, dan disinilah peran protokol chat coherence. Di sini merupakan
gambaran dari Messi protokol. Next yaitu MoESI. Salah satu protokol chat coherent adalah MoESI. MoESI adalah pengembangan dari protokol Messi yang mempunyai 4 stage. MoESI dapat digabungkan dengan bersama token coherence. Token akan berperan untuk menspesifikasikan setiap blok memori dengan nomor tetap, kemudian dikombinasikan dalam setiap state pada MoESI. Dalam game 5 simulator, protokol yang mendukung kombinasi MoESI dan token adalah MoESI CMP token. Sini merupakan tampilan dari MoESI. Next. Stage coherence. Sebuah sistem memori disebut koheren jika 1. P menulis ke X, 2. P1 menulis ke X, 3. Itu 2 write ke lokasi yang sama oleh 2 prosesor dilihat dengan urutan yang sama oleh semua prosesor. 4. Model konsistensi memori mendefinisikan waktu berlalu atau time elapse sebelum efek dari sebuah prosesor dilihat yang lainnya. Protokol koherensi chat 1. Berbasis direktori, yaitu sebuah lokasi tunggal atau direktori melacak status sharing dari sebuah memory block. 2. Snooping, yaitu setiap blok chat ditampingi oleh status sharing dari blok tersebut. Semua controller chat memonitor share sehingga dapat mengupdate status sharing dari blok jika diperlukan. Ini ada write invalid, yaitu sebuah prosesor mendapatkan akses eksklusif dari sebuah blok sebelum menulis dengan membuat invalid copy yang lain. Yang kedua yaitu write update, yaitu ketika sebuah prosesor menulis, itu mengupdate shared copy dari blok itu. Kemudian yaitu isu design. 3 status dari sebuah blok, invalid, shared, dan modified. Sebuah write ditempatkan pada bus dan yang sharing atau sharer menginvalid diri sendiri. Ini merupakan tampilan dari isu design. Berikutnya yaitu protokol berbasis snooping. 3 status dari sebuah blok, invalid, shared, dan modified. Sebuah write ditempatkan di bus dan membagi atau shared menginvalid diri sendiri. 3. Itu protokol ini dinamakan sebagai MSI, Messi, dan lain-lain. Protokol Messi Change Data. Protokol Messi Change Data terdiri dari 2 bit status per tag-nya, sehingga setiap baris berada pada salah satu dari keempat keadaan berikut. Itu 1. Termodifikasi. Baris pada set telah dimodifikasi dan hanya tersedia pada set itu. 2. Yaitu eksklusif. Baris yang berada pada set yang sama seperti pada baris memori utama dan tidak terdapat pada set lainnya. 3. Bersama. Itu baris yang berada pada sama seperti pada memori utama dan mungkin terdapat pada set lainnya. Dan yang terakhir yaitu tidak valid bila set tidak berisi data yang valid. Komputasi paralel dan prosesor vektor. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Ini umumnya diperlakukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar di industri keuangan, bioinformatika, dan lain sebagainya, ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Kasus kedua umum ditemui di kalkulus numerik untuk menyelesaikan persamaan matematis di bidang fisika, seperti fisika komputasi, kimia komputasi, dan lain sebagainya. Next. Nah, untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu, diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut sebagai middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakai harus membuat program paralel untuk merealisasikan komputasi, tidak berarti dengan mesin paralel, semua program yang dijadikan di atasnya otomatis akan diolah secara paralel. Next. Komputasi paralel terdiri dari beberapa unit prosesor dan beberapa unit memori.
Ada dua teknik yang berbeda untuk mengakses data di unit memori, yaitu share memory address dan message passing. Berdasarkan cara mengorganisasikan memori ini, komputer paralel diadakan menjadi share memory parallel machine dan distributed memory parallel machine. Prosesor dan memori ini di dalam mesin paralel dapat dihubungkan interkoneksi secara statis maupun dinamis. Interkoneksi secara statis umumnya digunakan oleh distributed memory system, sistem memori terdistribusi. Sambungan langsung peer-to-peer digunakan untuk menghubungkan semua prosesor. Interkoneksi dinamis umumnya menggunakan switch untuk menghubungkan antar prosesor dan memori. Komunikasi data pada sistem paralel memori terdistribusi memerlukan alat bantu komunikasi. Alat bantu yang sering digunakan oleh sistem seperti PC jaringan pada saat ini adalah standar MPI, Message Patching Interface, atau standar PVM, Parallel Virtual Machines. Yang keduanya bekerja di atas TCP atau IP Communication Layer. Kedua standar ini merupakan fungsi remote access agar dapat menjalankan program pada masing-masing unit prosesor. Salah satu prosesor yang dipergunakan pada komputasi paralel adalah Network File System atau NFS. NFS adalah protokol yang dapat menjadi sumber daya melalui jaringan. NFS dibuat untuk dapat independen dari jenis mesin, jenis sistem operasi, dan jenis protokol transport yang digunakan. Hal ini dilakukan menggunakan RPC. NFS memperbolehkan user yang telah diizinkan untuk mengakses file-file yang berada di remote host seperti mengakses file yang berada di lokal. Protokol yang digunakan protokol mount, menentukan host remote dan jenis file system yang akan diakses dan menempatkan di suatu direktori. Protokol NFS melakukan input atau output pada remote file system. Protokol mount dan protokol NFS bekerja dengan menggunakan RPC yang mengiri dengan protokol TCP dan UDP. Kegunaan dari NFS pada komputasi paralel adalah untuk melakukan sharing data sehingga setiap node self dapat mengakses program yang sama pada node master. Software yang diperlukan untuk paralel komputasi adalah PGI CDK, di mana aplikasi ini telah dilengkapi dengan Cluster Development Kit, di mana software ini telah memiliki fitur yang lengkap bila ingin melakukan komputasi dengan parallel processing karena software ini telah mensupport MPI untuk melakukan perhitungan komputasi. Next. Prosesor vektor. Prosesor vektor atau prosesor array, yaitu CPU yang mengimplementasikan set instruksi berisi instruksi yang beroperasi pada array satu dimensi dari data yang disebut vektor. Hal ini berbeda dengan prosesor skalar yang instruksinya beroperasi pada item data tunggal. Walaupun prosesor Intel dan klon mereka dirancang mulanya sebagai skalar model baru, memuat peningkatan jumlah instruksi vektor khusus seperti yang disiapkan oleh Advanced Vector Extension yang diambil keputusan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.